Anak perusahaannya kan sudah lain. Apakah dia di kawasan berikat? Kalau kawasan berikat kan sudah dijamin undang-undang tidak bisa dijual lokal itu produk. Nah kalau dia mau jual lokal anak perusahaannya, ya pergi dari tempat itu. Jangan nanam di situ, tapi di tempat lain. Bermitralah dengan masyarakat. Nah hal seperti ini BUMD melalui pemerintah provinsi itu gunakan kebijakan. Minta kerjasama soal penjualan nanas lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferry Gunsadi Gunsanto. Masih catatan akhir tahun dari Gunsanto. Ini yang terakhir nih soal Pemprov Lampung. Bagaimana kebijakan beliau? Bukan mengevaluasi ya, nggak bisa lah mengevaluasi pekerjaannya gubernur ya. Tapi saya mencoba melihat sejak dilantik 2025 ini bagaimana kerja Mirja Jihan. Yang pertama ingin meningkatkan PAD karena defisit 1,7 triliun ya. Meningkatkan PAD dari pajak kendaraan bermotor. Nah kelihatannya ini nggak terlalu signifikan ya, dan kurang dipublish juga ini menurut saya. Apa sih sampai di akhir di Desember kemarin tuh tanggal 6 ya kalau nggak salah itu seperti apa peningkatannya dengan membebaskan pajak gitu. Seperti apa peningkatannya ini, apakah perlu perbaikan? Ini juga monitoring evaluasinya juga belum jelas. Apakah pola-pola seperti ini perlu perbaikan? Bagaimana dengan di pabrik-pabrik besar, di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan terbu misalnya, alat beratnya eskavator, truk-truknya, apakah bayar? Nah kalau ini menurut saya nggak usah dihapuskan kalau mereka ini, karena mereka ini kan pabriknya harus dievaluasi. Itu mereka didatangi, bayar, dihitung, pokoknya disidak lah, bawa aparat penegak hukum ke sana, disidak semua, harus membayar, termasuk traktor itu juga kan harus membayar. Harusnya banyak dapat PKB-nya dari sini gitu, yang harus membayar. Terus bagaimana evaluasi setiap tahun ya supaya orang mau membayar pajak. Kalau di Timur Timur ini harusnya bicara Indonesia ya. Kalau di Timur Timur itu pajak sama ya, motor mau kelas berapa cc, mobil juga begitu, pajaknya satu pajak ya sama. Apakah Indonesia bisa seperti itu, seperti Timur Timur? Kayaknya enggak ya, nggak mungkin ya. Kemudian yang pertama tadi pajak kendaraan bermotor, BUMD. Nah, BUMD Wahana Raharja sudah kolab, sudah bangkrut, pegawainya habis. Ada pegawai yang nuntut menang tapi nggak bisa dibayar pesangonnya. Ini juga harusnya aparat penegak hukum, misalnya Kejati Lampung, menyelidiki bagaimana proses penjualan aset di Lampung Timur yang katanya tanah di Pasir Sakti oleh direksinya. Ini juga harus diselidiki, harus disidik, harus diperiksa secara detail walaupun dia rugi. Jangan hanya melihat BUMD Lampung Energi Berjaya yang untung, yang diperiksa ini yang diuntung, yang rugi juga diperiksa lah. Ini yang lebih merugikan, bukan potensi merugikan negara, udah memang merugi negara ini. Itu juga harus sebenarnya itu. Kemudian LJU, nah Lampung Jasa Utama. Lampung Jasa Utama ini pemilik Lampung Energi Berjaya. Nah kelihatannya dia untungnya baru dari LEB ya. Nah ini perusahaan-perusahaan BUMD ini harusnya juga nggak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang umum dilakukan oleh rakyat ya, misalnya buat pabrik beras ya kan. Kemudian misalnya dia buat lagi apa namanya, ayam, melihara ayam 1000 ekor. Itu udahlah kerja-kerjaan rakyat lah. Kalau dia mau, ini kan BUMD ini lebih kepada kebijakan karena pemiliknya pemerintah ya. BUMD ini kebijakan apa, misalnya Java Kompit misalnya, itu pakan ayam, bibit ayam semua di dia, minta bagian dari situ. Jadi jangan monopoli saja, minta bagian dari situ. Kemudian apalagi GGPC ini pabrik nanas ini mendapatkan apa namanya itu, kawasan berikat. Nah ini bebas pajak kawasan berikat ini, masuknya nggak pakai pajak, keluar juga nggak pakai pajak.
tapi dia jual lokal. Kemarin saya sudah speak up soal itu, dia jual lokal. Yang di jalan-jalan itu nanas madu, itu produksi mereka. Dan mereka tidak menjual sama itunya, bakal ditanamnya, bakal bibit itu nggak dijual, karena mereka nggak mau memberedarkan bibit-bibit di lokal masyarakat, mungkin takut bersaing. Artinya dia dapat kawasan berikat tapi tidak bermitra dengan rakyat. Apa untungnya dia di Lampung Tengah itu kalau nggak bermitra dengan rakyat, hanya pegawai saja, cuma pegawai untungnya. Nah, yang seperti ini sudah puluhan tahun, ya mbok ya di stop aja izinnya kalau begini gitu. Nah, saya dengar-dengar katanya itu beredar di ini karena mereka bayar pajak. Loh, tapi kan kawasannya berikat, bayar pajaknya di mana? Itu kan kawasan berikat. Kalau dia bayar pajak, artinya bukan di kawasan itu, anak perusahaannya misalnya. Yang jual ini anak perusahaannya, bukan GGPC induknya. Anak perusahaannya kan sudah lain. Apakah dia di kawasan berikat? Kalau kawasan berikat kan sudah dijamin undang-undang tidak bisa dijual lokal itu produk. Nah, kalau dia mau jual lokal anak perusahaannya, ya pergi dari tempat itu. Jangan nanam di situ, tapi di tempat lain. Bermitralah dengan masyarakat. Nah, hal seperti ini BUMD melalui pemerintah provinsi itu gunakan kebijakan. Minta kerjasama soal penjualan nanas lokal. Nanas madu lokal ini dikuasai atau bagi hasil dengan BUMD. Jadi BUMD ini nggak ngerjain urusan petani padi misalnya, nanam nanas lokal. Kalau rintisan ya, karena BUMD itu diminta tuh rintisan ya. Rintisan dulu di Lampung BUMD itu berdiri adalah pabrik es, kemudian percetakan ATK. Karena ini rintisan di tahun 60-an segala kan belum ada swasta yang menjual, dan harusnya ini dihilangkan karena sudah banyak swasta menjual, dia cari yang rintisan gitu. Nah, LEB ini semenjak direksinya ditersangkakan, kemudian komisarisnya juga, ini sudah nggak berjalan ini perusahaan. Karyawannya bubar sudah, nggak jelas. Pemprov tidak ngurus. Harusnya walaupun ditersangkakan, direksinya pegawainya itu ya harusnya tetap ditindaklanjuti walaupun uangnya disita semua. Karena ini income ini bagi dua dengan DKI, participation interestnya 5%, DKI-nya jalan, kok Lampung enggak. Nah, ada persoalan katanya, kemarin ada sahabat saya, Bang Aca, mengatakan bahwa tidak mudah, harus membuat rekening baru, kemudian direksi baru, pokoknya rumit dan ruwet lah. Tapi menurut saya kita harus belajar dari ASDP. ASDP itu direksinya tersangka semua, tapi kapalnya Merak Bakau itu tetap jalan loh. Nggak mungkin dia berhenti. Masa kita berhentikan gara-gara ada kasus tersangka? Kita perbaiki. Nah, ini juga evaluasi untuk pemerintah provinsi. Kemudian uang komite ini apa? Untuk SMA, SMK yang sederajat ini apakah sudah berjalan uang komite yang dihapuskan ini? Ini harusnya ada evaluasi dari Pemprov Lampung melalui Kadis Pendidikannya bahwa ini sudah berjalan loh. Ini daerah tidak ada satupun SMA yang memungut lagi uang komite. Nanti di tahun 2026 sebagai gantinya diberikan dana bantuan misalnya. Ya silakan aja, ini harusnya lebih transparan ya. Nah, kemudian yang berikutnya nih, tadi 2, 3, 4. Yang keempat adalah satelit. Itu pemberitaannya luar biasa. Katanya gubernur sudah ke Cina. Ada MOU dengan Cina. Nah, ini di video-videonya tuh saya lihat orang-orang Cina itu sangat antusias untuk berfoto dengan Gubernur Mirja. Luar biasa ini pengusaha Cina ini. Hebat bener, senang berfoto dia dengan Gubernur Lampung ya. Nah, gimana satelit ini? Jadi apa enggak nih? Ini juga tidak ada kabar beritanya. Ini sama dengan kereta gantungnya Bunda Epa nih. Kalaupun nggak bisa jalan, ya mbok ya dikasih tahu atau dia terhambat seperti apa. Karena ini kan kalau satelit ini kan penguasanya juga pusat. Itu karena soal keamanan juga gitu, nggak bisa kita provinsi ujuk-ujuk, nggak bisa juga gitu. Nah, perkembangan ini belum pernah diekspos akhir tahun ini oleh Pemprov Lampung. Kemudian soal lingkungan hidup, kelima nih, lingkungan hidup dan penambangan. Apakah penambangan tertib izinnya? Apakah lingkungan hidup dampak dari lingkungannya sudah
lihat bener bagaimana evaluasi terhadap tambang-tambang, apakah tambang kelihatannya tambangnya banyak yang nggak berizin produksi cuman karena viral aja di stop gitu. Ini juga perlu perbaikan dari Dinas SDM dan lingkungan hidup ya, seperti apa ini jalan ke depan manajemennya agar semua bisa berizin, kemudian dampak lingkungannya dipikirkan, setelah tambang itu gimana konservasinya. Nah, kebetulan ini kan sudah ada apa namanya perizinan usaha pertambangan yang diperdakan ya. Mudah-mudahan ini dapat berjalan ya. Semua stakeholder di Pemprov ini juga mencoba untuk berbuat yang lebih baik ya. Kemudian hutang SMI. Pemprov Lampung berencana berhutang 1 triliun. Entah ini apakah sudah cair, apakah dalam proses ini saya belum paham ya. Ini juga jadi kehati-hatian karena waktu zaman Mustafa di Lampung Tengah itu katanya dana SMI ini juga soal ketok palu DPR misalnya. Ardhito juga awal-awalnya ada DPR yang apa namanya ketangkap tangan ya oleh KPK, tiba-tiba dilepas itu 4 orang apa berapa itu katanya juga ini soal SMI, tapi setelah itu bubar ini soal fee, ini soal fee-nya bupati, walaupun bupati itu tidak tertangkap tangan langsung membawa uang untuk sogokan atau uang terima setoran gitu nggak ada, tapi bisa-bisa saja itu ini dibuat tangkap tangan. Jadi ini juga hati-hati utang SMI ini juga jadi pencerahan bagi kita secara nasional bahwa bagaimana pengaturan hutang ini, sampai kapan, bayarnya dari mana gitu. Kalau semua dibolehkan hutang terus-menerus agak bahaya nanti di generasi berikutnya nih, Gen Z lah terutama di 2045 ini memimpin dengan penuh hutang apa. Udah hutang negara, hutang kabupaten kota, hutang provinsi. Ini juga perlu ditertibkan oleh pemerintah pusat ya, bagaimana batasannya, bagaimana sumber ini berapa boleh. Ya baiknya nggak usah kasih pinjaman-pinjaman lah seperti dulu aja, dana yang ada aja, biar nggak berlebihan nanti korupsinya juga jadi tinggi gitu. Nah, itulah kira-kira yang perlu yang saya soroti dari pemerintah Provinsi Lampung. Yang berikutnya adalah soal Pergub soal singkong. Nah, ini juga jadi catatan pemerintah Provinsi Lampung ya. Sebelumnya sudah menetapkan harga 1.350, rapikasinya berapa 15%, kemudian sudah dibawa ke pusat lemparkan lagi ke pemerintah provinsi ujuk-ujuk ngeluarin pergub. Nah, ini yang menurut saya kurang relevan ya. Baiknya ini jangan serta-merta, karena ini hukum pasar berlaku, demand supply itu hukum pasar berlaku, kemudian kualitas kuantitas ini berlaku semua gitu. Nah, yang harusnya pemerintah provinsi ini sebagai saran adalah jangan ada persaingan usaha. Jadi ini juga lari ke Komisi Persaingan Usaha juga, bukan soal impor tepung saja, tapi soal penanaman ini. Provinsi seperti bincang-bincang saya dengan beberapa pakar pakar pertanian itu bahwa harus ada penyuluh, bagaimana kerjasama dengan pabrik itu penyuluh. Oh ini wilayah yang dikuasai, bukan dikuasai, dibimbing, dibina oleh pabrik A misalnya, kualitasnya, cara nanamnya. Kalau harga nggak bisa naik berarti produksinya naikkan, kemudian kualitasnya juga dinaikkan. Nah itu cara-cara itu. Bagaimana seperti di Vietnam misalnya, itu kok bisa murah, kok kita bisa impor itu lebih murah dari sana. Nah belajarlah dari sana gitu, jangan kita naikin, kita tetapkan. Pemerintah tidak bisa menetapkan harga yang hukum pasar, nggak bisa, itu hukum pasar, demand supply, sudah rumus ekonomi. Jadi tidak bisa, akhirnya pergub ini kan lemah, terus mau disanksi dia mau ditutup. Nah, kalau dia pakai akal-akalan, dia beli tetap. Habis itu dia bilang uangnya lagi habis, nanti minggu depan dia baru beli lagi dikit. Dengan rapikasi 30% dia beli lagi dikit. Terus sampai kapan dia mau pakai pola gerilya itu? Yang pasti kan harus tadi penyuluh dibuat supaya produksi meningkat, ya kan?
produksi meningkat, hasil kualitas bagus. Kemudian hilangkanlah pengepul, hilangkanlah itu birokrasi yang gitu, dia langsung pabrik, tidak ada pengepul-pengepul lagi, itu udah hilangkan, broker-broker itu dia hilangkan. Kemudian ini membimbinglah petani beneran. Ini ada dua petani ya kan, ada petani memang beneran dia nanam, dia yang usaha, dia yang ikut juga nyangkul walaupun dia nyewa traktor apa ikut nanam gitu. Ada petani pengusaha, dia tidak punya lahan, dia menyewa lahan. Nah, dia menyewa orang untuk nanam, dia menyewa alat untuk bajak. Itu petani pengusaha menurut saya, karena dia memang bukan petani betulan ya, teman-teman. Yang biasanya sering ribut ini petani pengusaha yang sering demo ini. Itulah kira-kira soal pergub yang menurut saya agak terburu-buru mengeluarkan pergub, karena rumusnya ya tadi, hukum pasar, demand dan supply, jangan diambil alih oleh pemerintah. Kelihatannya begitu ya soalnya pemerintah provinsi ini. Mudah-mudahan bisa berjalan di tahun 2006 dengan baik. Dan menurut saya hilangkan seremoni, dikit-dikit acara pelantikan, dikit-dikit acara pembukaan, dikit-dikit ini itu karena kos juga. Kalau kita mau efisiensi, yang hal-hal seperti itu dihilangkan. Nah, coba lihat kita pola-pola Jawa Barat lah ya, yang baiknya kita ambil, bahwa seremoni-seremoni itu mengeluarkan uang. Nah, kita jangan sampai disebut, kalau KDM sebutnya gubernur pencitraan ya, gubernur pencitraan. Kalau Lampung jangan juga sampai disebut gubernur seremoni. Demikianlah bincang-bincang speak up saya kali ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.